saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun melabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Cuba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju, mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya-Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya-Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya-Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. InsyaAllah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran
di dalam surgamu ya Allah, ya dzal jalal wal ikram, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Kemudian berikutnya tidak kalah penting, itu kenikmatan diberi berupa Al-Quran. Kalian semua telah diberi bisa hafal Al-Quran, ya, diberi kenikmatan yang agung, yang mulia, ya. Ya, seperti teringat zaman Mbah Zainal menasihati harus supaya merasa bersyukur karena diberi kenikmatan yang sangat agung, sangat mulia. Karena Al-Quran itu ya kalamullah, sesuatu Allah sendiri yang memuliakan, ya. Pada itu kalian harus merasa bersyukur diberi kenikmatan yang tak terhingga. Bersyukur pada Allah. Diumpamakan tadi, nah, nggak perlu tengok-tengok nanti ada pilihan, ya, pilek mau pilkades mau calon dari lurah, nggak usah, ya, dari lurah atau dari bupati, dah kalian, ya, kalian pelihara apa kalian istiqomahkan yang baik-baik benar, ya. Yang perlu dipahami, kalian nanti kalau sudah di rumah, walaupun bagaimanapun apapun keadaannya, tetap Al-Quran harus selalu dijaga, dilancarkan. Yang sudah lanyah biar tambah lanyah, biar tambah lancar. Yang belum lancar dan nanti, ya, maka dari itu jangan tergesa-gesa pulang. Yang pulang kok terus nanti kawin, ya harus punya target, nanti harus bisa, ya, disemakkan lagi atau apa, ya, setengah tahun sekali kesini apa 3 bulan, ya, harus syukur sudah yang sudah lanyah, ya. Kalian jangan berhenti karena ilmu tidak ilmu itu saja, bahwa sama ya nanti diulangi lagi, jangan tambah lanyah, ya, jangan tambah lanyah atau bidang-bidang lain, mempelajari tafsir Al-Quran, tafsirnya. Samah, ya, biasa samah yang sulit, ini biar dulu di Kudus ada namanya pendampingnya, khotimnya Mbah Harwan yang sangat lanyah samahnya itu Pak almarhum Pak Kiai Haji Mansur, Pak Mansur, Gus Mansur, Pak Ustadz Mansur. Tapi telah wafat lama. Pak Mansur itu lebih lanyah daripada masyhurnya. Ya, kalian kalau yang sudah sama, ya hanya sabanya dilancarkan lagi. Nah, maksudnya jangan, tidak boleh tertinggal, ya. 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 Karena dosa harus menyadari, ya, dosa yang paling besar, dosanya orang yang sudah diberikan oleh Allah berupa Al-Quran, bisa hafal ke akhir-akhir kalau lupa. Nah, itu dosanya apa? Besar sekali dosanya, kebalikannya. Kenikmatan diberi Al-Quran, kenikmatan juga nikmat yang paling besar, ya. Sudah hafal kok lupa, ya. Ya, dosanya ya besar sekali. Maka dari itu kalian tetap usahakan diistiqomahkan terusnya, ya. Terusnya kalau sudah hafal itu, ya sudah hafal itu cukupan seminggu sekali. Yang pakai kode Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin itu adanya paling pertama surat Fatihah sampai akhir surat Nisa dan seterusnya. Berikutnya surat Al-Maidah sampai seterusnya akhir Taubat, yaknya Yunus dan seterusnya. Atau kalau kurang
kurang kok agak masih memungkinkan lagi ya 3 hari sekali. Kalau sehari itu terlalu berat. Sehari itu sudah riyadhah. Sudah riyadhah 41 khataman, berat sekali. Ya cukupan seminggu sekali. Kalau seminggu kurang banyak ya 3 hari sekali, ya sehari 10 juz. Khatam diulangi insyaallah. Kalau sudah kalian sudah berusaha seperti itu kok masih lupa, masih belum lancar, itu sudah insyaallah ya diampuni oleh Allah. Enggak popeko, maksudnya enggak, ya sudah berusaha lah. Ya walaupun keadaannya bagaimana, umpamanya di rumah kemaisahnya belum lancar ya, mau dagang ya. Sebelum buka dagang itu ya harus dipaksa, harus bisa mempunyai khataman yang rutin, entah itu ya seminggu sekali maupun 3 hari sekali. Kalau 3 hari terlalu berat ya seminggu sekali. Ya. Apes-apesnya ya paling lemah-lemahnya atau paling tidak-tidaknya kalau sudah diberi hafal Al-Quran, yaitu dibuat sebulan sekali. Saya teringat oleh Mbah Harwan ya, untuk mengistiqomahkan ya, nanti kalau di rumah usahakan. Nah caranya menghitung dengan tanggal 1 baca juz 1. Tanggalnya pakai komariah. Kalau tidak pakai komariah nanti ada 31. Kalau pakai komariah mesti 29. Kalau enggak ada 9 30. Nah, pas 29 ya ditambahi 1 juz. Ya. Apal tanggal berapa ini? Jumadil Akhirah sudah mulai apa belum ya? Ya itu nanti pokoknya tanggal 1 baca juz 1. Tanggal 2 baca juz 2. Itu paling apes-apesnya lah. Ya. Jadi nanti 30 juz sebulan sekali bisa khatam. Ya. Kecil katanya apa? Baca 1 juz ya. Ada yang lancar kan minimal 15 menit, yang paling cepat 15 menit, lalu 25 itu kan enggak sampai setengah jam sudah 1 juz. Berikutnya ya pokoknya ada usaha, diusahakan jangan sampai lupa. Dan perlu diketahui kalian masih banyak kekurangannya. Pokoknya dari sini sudah hafalannya kok sudah baik, ya, tapi mungkin bacaannya kurang baik. Mari saya marah itu saudara terganis ya. Panjang badannya kok jangan ngawur. Quran itu ada aturannya ya. Ya nanti kalau mau melanjutkan ke Mesir di sana supaya ngaji kepada guru sana. Nanti kalau pas pulang ya ditakseskan lagi. Karena dia enggak lama lagi mau ke Mesir. Ya. Itu. Jadi itu kenikmatan yang paling mulia, kenikmatan Al-Quran, diberi oleh Allah Al-Quran. Ya, kemudian kalau yang dosa paling besar ya dosanya orang yang hafal Al-Quran. Sudah hafal, sudah diberi oleh Allah diberi Allah kenikmatan bisa hafal Al-Quran, kok akhir-akhir lupanya karena tidak sungguh-sungguh, sembrono namanya. Ya karena Al-Qurannya itu Al-Qurannya keutamaan orang Al-Quran sudah jelas. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu ahlinya Allah, keluarganya, kekasihnya Allah. Ya, ahlinya Allah dan orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. Ya. Kamu jangan terus kemudian wah aku mulia sendiri ya itu baik, ya jangan. Ya, kamu harus yang dipegang, kamu itu diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang paling mulia, maka kamu muliakan. Jangan memandang orang lain terus kemudian di bawahmu, ya tetap dihormati orang lain. Kamu hormati, tapi kamu juga karena itu ya menjaga dosa-dosanya orang yang hafal kemudian lupa ya Pak, itu. Uridat alayya ujuru ummati hatta qadatu yukhrijuhar rajul minal masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dzamban a'zama min ayatin au suratin utiha rajulun thumma nasiha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya aku diperlihatkan oleh Allah
ya bisa melihat pahala-pahala umatku. Sehingga masalah pahala yang kecil saja saya tahu, orang membersihkan, menghilangkan kotoran-kotoran, ya membersihkan masjid, dari masjid dibersihkan, dibersihin biar menjadi bersih, suci, ya. Itu tahu pahalanya besar sekali. Dan saya juga diberikan oleh Allah tahu dosa-dosa yang paling besar. Maka saya tidak melihat dosa yang paling besar dibanding dosanya. Ya, falam ara dzamban a'zama min ayatin, saya tidak melihat dosanya yang lebih besar dari dosanya seseorang diberi hafal satu ayat, ya. Satu ayat apa lebih satu surat, min ayatin aw suratin utiya rajulun. Ya, satu ayat apa satu surat, kemudian akhir-akhir kok lupa, sumanasian, tidak langsung lupa, tapi ya sekarang belum lupa, tapi nanti tidak tambah nanya, nanti 3 bulan lagi malah tambah lupa. Ya, karena dari itu harus punya waktu dipaksa, ditentukan dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kalau di rumah repot, apalagi di sini belum lanya ya, yang belum lanya dan tidak ada acara yang penting ya, jangan boyong dulu. Nah nanti kalau sudah lanyahnya seperti Kang Fakih lumayan, tapi pakai ya jangan puas dulu. Sabah itu memang sulit dihafalkan, kalau bisa yang pakai hafal sabah kan ya hafal, tapi hafalnya kan hanya ketika ngaji. Kalau Pak Mansur itu bisa hafal, malah lanyah sabahnya dibanding masburannya. Sebenarnya setiap ada pertemuan mengikuti bahasan, dia kalau sebelum doa itu mesti bahasan minta senangnya bacaan Al-Quran. Iqra' yang mata ya salam minal Quran. Pak Mansur qiraah. Ya kenapa sih pakai apa? Bagi imam-imam maksudnya dia hafal benar. Syatibinya hafal. Ya terus kalian nanti harus tingkatkan ya, maka ngaji Syatibi apa ngaji tafsir. Ya jangan sampai, pokoknya jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Dijaga benar hafalannya ya. Yang belum baik dibaikkan, ada kesempatannya. Dan sudah khatam itu sudah, jangan. Harus ditingkatkan, sudah punya predikat ya. Tentang keutamaannya banyak sekali. Orang hafal Al-Quran itu ya diberi bisa menyafaati 10 orang dari keluarganya yang mestinya sudah dipastikan oleh Allah masuk neraka, tapi mendapat berkahnya orang yang hafal Al-Quran. Tapi hafal Al-Quran yang benar-benar hafal, benar-benar angzuhri qalbin ya, benar-benar lancar, benar-benar kemudian ya menjalankan perintah-perintah Allah, ya menjauhi larang-larangannya, sesuai takwa yang takwa Allah. Man qara'al Qur'an hatta yastabhirahu wa yahfazahu. Barang siapa membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu dijadikan bisa menjadi ya, lancar ya di luar kepala, hatta yastabhirahu hatta yaj'alahu an dhahril qalbi, sehingga Al-Quran, bacaan Al-Qurannya sudah di luar kepala, wa yahfazahu, dan juga bisa hafal. Ya. Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bihil jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahumun nar. Atau kama qala Rasulullah, hadisnya lafaznya mungkin banyak beda-bedanya. Barang siapa membaca Al-Quran sehingga sampai lancar begitu saja, sampai di luar kepala dan sampai hafal dan sampai di luar kepala, kemudian dia juga menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengamalkan apa perintah-perintah Allah, wa harrama haramahu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan ya. Fa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bil jannah. Allah akan memasukkan seorang tadi lantaran dia bisa hafal Al-Quran, bisa ya lanyah di luar kepala, dimasukkan ke surga. Wa syafa'ahu fi asyratin, dan Allah memberikan anugerah berupa kemurahan, bisa mensyafaati 10
orang dari keluarganya, entah itu anaknya, apa entah itu menantunya, apa keponakannya, pokoknya semua 10 orang yang mestinya 10 orang itu sudah dinas, dipastikan ditentukan mau dimasukkan neraka, tapi ya karena mendapat bantuan doanya orang yang hafal Al-Quran bisa diberi anugerah fadl oleh Allah, bisa keluar dari neraka. Ya kiranya itu saja. Sekali lagi yang saya penting, yang saya kemudian di samping menjaga kelancaran bacanya nanti supaya di masyarakat ya kalian harus bergaul dengan baik, berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlaknya ya harus dijaga, ya tambah mulia, jangan tambah merasa bangga, apa tambah sombong, takabur, yang harus tambah handap asor, ya tambah tambah lebih diperbaiki, bergaul sama keluarga, sama tetangga, dan sama masyarakat umum. Kiranya cukup sekian aja, nanti saya tutup. Semoga kalian semua samping mendapatkan ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, mendapatkan berkahnya Mbah Munawir, Mbah Abdul Qadir, mendapatkan berkahnya para